Selamat siang Bapak Marta. Nama siapa? Nama lengkap Bapak apa? Sumarta Sumarta. Jabatannya apa? sebagai kepala operasional Kepala operasional. Lama telah bekerja di sini apa? sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Oke, divisi apa bagiannya Pak? Logistik dan perizinan. Saya mau nanya yang pertama itu bagian profil gudang. Sejak kapan di 5 kargo ini beroperasi Pak? Lima kargo secara keseluruhan itu beroperasi sejak tahun 2015. Namun fasilitas gudang ini baru resmi kita buka pada tahun 2019. Terus apa fungsi peran utama di gudang ini? Fungsinya itu sebagai hubungan konsolidasi dan transit. Barang dari berbagai pengiriman dikumpulkan di gudang, terus kita sortir berdasarkan kota tujuan, lalu dikemas atau di packing, selanjutnya kita kirim ke masing-masing tujuan. Lalu barang apa aja yang disimpan di gudang? Mayoritas berupa barang paket umum ya, general kargo seperti produk elektronik, tekstil, pakaian, sepeda dan kendaraan, kosmetik kering. Lalu kami tidak menerima barang berbahaya atau yang disebut bahan kimia berat atau barang mudah terbakar. Berapa luas gudang yang dimiliki? Luas total area gudang sekitar 1.500 meter persegi. Lalu berapa kapasitas penyimpanan gudangnya? Kapasitas penyimpanan sekitar 800 palet di area ditambah ruang lantai atau floor stacking untuk sekitar 300 koli barang. 300 koli barang. Di ukuran besar. Lalu di sini ada jumlah karyawan operasional gudangnya berapa? Betul. Ada 15 orang. Jadi terdiri dari satu supervisor, 2 orang admin, 2 checker, 8 packer untuk packaging dan 2 operator. Lanjut ya, bagian analisis sistem warehouse, receiving, penerimaan barang. Lalu bagaimana alur proses penerimaan barang dilakukan? Untuk kalau penerimaan barang sendiri biasanya truk datang, ya kan? Terus lapor ke pos satpam atau security, lalu masuk ke bagian docking di area bongkar muat barang atau bagian loading. Siapa yang harus bertanggung jawab penerima barang? Tim checker yang bertanggung jawab untuk penerimaan barang yang diawasi langsung oleh admin gudang. Dokumen apa saja yang tentu perlu diperiksa saat barang datang? Biasanya surat jalan, itu pasti. Surat jalan dari pengirim, manifest muatan, dan DO. Apa yang dilakukan pemeriksa kualitas dan kuantitas? Ya, kuantitas dihitung berdasarkan jumlah poli atau kardus. Kualitas diperiksa secara fisik luar untuk kualitasnya. Apakah ada kardus yang benyok, basah, atau segel yang rusak. Itu yang biasa kita lakukan. Lalu, apakah kendala yang pernah terjadi saat receiving, Pak? Biasanya selisih jumlah barang. Jadi fisik kurang dari surat jalan yang tertulis dan dokumen yang biasanya nggak lengkap atau salah cetak nomor SIM. Nomor SIM paling sering ya? Betul. Storage penyimpanan. Bagaimana sistem penyimpanan barang yang dilakukan di gudang ini? Kami menggunakan kombinasi sistem dedicated storage untuk pelayan besar dan random storage atau acak terarah untuk barang kargo umum harian juga guna menghemat ruang. Lalu lanjut, apakah barang dikelompokkan berdasarkan jenis tertentu di gudang ini? Iya, dikelompokkan berdasarkan kota tujuan akhir untuk barang transit dan cepat, dan berdasarkan karakteristik barang, misalnya barang elektronik dipisah di zona khusus yang lebih aman. Apakah menggunakan rak atau hanya ditumpuk? Menggunakan selektif palet rack packing, racking setinggi 4 tingkat untuk barang berpalet, dan penumpukan lantai atau floor stacking maksimal 3 tumpuk untuk barang yang heavy stacking. Lalu bagaimana penentuan lokasi penyimpanan barang? Menggunakan sistem fast moving, PS slow moving, jadi barang yang perputaran cepat diletakkan di depan area shipper. Lalu lanjut, bagaimana pencatatan stok dilakukan?
Untuk pencatatan stok itu sudah menggunakan warehouse management system atau WMS berbasis aplikasi. Jadi setiap barang yang masuk itu dipindai kode QR-nya untuk menentukan posisi koordinat rak. Lalu picking and packing. Bagaimana proses pengambilan barang untuk pengiriman? Admin merilis packing list berdasarkan order harian. Terus packer mengambil barang yang menggunakan hand pallet atau troli sesuai lokasi koordinat di kertas atau sistem. Siapa yang bertugas melakukan picking? Pasti staf operasional bagian packer. Lalu bagaimana prosedur packing dilakukan? Biasanya barang dicocokkan kembali dengan dokumen, lalu dibungkus dengan bubble wrap, ya, terus dimasukkan ke kardus standar dari 5 kargo. Nah, kemudian kita lakban, kita lakukan rapat, terus kemudian ditempel stiker resi pengirimannya. Ada standar khusus nggak dalam pengemasan ini? Ya, untuk barang pecah belah biasanya wajib dipacking kayu. Untuk dokumen, pakaian atau pakaian cukup menggunakan plastik aja, polypaper yang tebal. Kesalahan apa yang sering terjadi pada tahap ini? Biasanya itu salah ambil barang akibat kemasan produk yang hampir mirip atau salah membaca label barcode. Lalu lanjut di situ pengiriman. Bagaimana proses pengiriman barang itu dilakukan? Barang yang sudah di packing dikumpulkan di area static shipping berdasarkan rute armada. Terus dimuat ke truk, kemudian pengecekan manifest akhir untuk truk siap berangkat. Dokumen apa yang digunakan saat pengiriman? Surat jalan pengiriman, Total pengiriman. manifest konsolidasi, terus versi atau RW bill untuk konsumen. Berapa rata-rata jumlah pengiriman per hari? Itu sekitar 40 hingga 50 armada pick up atau sendiri per hari, atau setara dengan sekitar 1.500 sampai 2.000 koli atau 2.000 paket. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pada saat pengiriman? Biasanya tim CS atau customer service kami akan segera menginfokan ke pihak penerima. Lalu tim logistik melacak kendala yang ada di lapangan, apakah karena macet atau kerusakan armada atau karena faktor cuaca. Lalu kendala apa yang sering terjadi? Biasanya keterlambatan armada pada saat penjemputan datang ke gudang, dan antrian dokumen di gerbang pada saat mau muat itu yang biasanya memakan waktu. Lalu lanjut warehouse layout. Apakah gudang memiliki pembagian zonanya? Betul, dibagi menjadi zona hijau, terus zona biru, zona kuning, dan zona merah. Di mana letak area receiving? Di sisi sebelah barat gudang dekat pintu masuk utama toko. Di mana area penyimpanan utama? Di bagian tengah hingga belakang gudang memanfaatkan area dengan langit-langit tinggi untuk rak vertikal. Di mana area packing? Bersebelahan langsung dengan area penyimpanan utama sebelum koridor menuju pintu keluar. Di mana area shipping? Di sebelah barat timur gudang memiliki pintu docking terpisah dari pintu receiving agar alur tidak tabrakan. Lalu apakah alur perpindahan barang ini sudah efisien? Cukup efisien karena menerapkan alur berbentuk huruf I. Jadi barang masuk dari ujung barat, keluar dari ujung timur. Apakah pernah dilakukan perubahan tata letak gudang? Pernah 1 tahun lalu dilakukan perluasan area packing karena volume paket e-commerce meningkat tajam. Forecasting dan inventory. Apakah perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan stok? Ya, karena kami gudang kargo atau jasa logistik, kami tidak menyetok barang dagangan, melainkan meramalkan kapasitas ruang gudang yang dibutuhkan untuk berdasarkan tren pengiriman pelanggan. Metode apa yang digunakan dalam perencanaan stok? Metode moving average, rata-rata bergerak berdasarkan data historis pengiriman 3 bulan terakhir. Apakah ada data permintaan historis? Ada, tersimpan rapi di dalam sistem database IT pusat. Bagaimana menentukan jumlah stok minimum? Disesuaikan untuk gudang kargo. Kami menetapkan batas utilisasi ruang jika kapasitas gudang terpakai sudah menyentuh 85%,
maka kami akan menghentikan sementara penerimaan barang. Apakah menggunakan safety stock? Kami menyediakan ruang cadangan atau buffer space sebesar 10% dari total luas gudang untuk mengantisipasi lonjakan barang yang tidak terduga. Oke, lalu bagaimana menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang? Kami melakukan reorder atau pengadaan alat penunjang seperti pasukan palet, kardus packing, dan lakban ketika sisa stok di gudang logistik internal menyentuh batas pemakaian untuk 1 minggu. Apakah perusahaan sebelumnya, apakah SOP pergudangan ini memiliki SOP tertulis? Ya, semua sudah dibukukan dalam dokumen resmi perusahaan. SOP apa saja yang tersedia? SOP penerimaan barang, terus SOP penyimpanan atau put away, SOP picking atau packing, SOP cross docking, dan SOP keamanan dan K3 gudang. Lalu apakah seluruh karyawan itu memahami SOP tersebut? Sekitar 85% paham dengan baik, namun karyawan harian lepas terkadang masih harus membutuhkan supervisi ketat. Bagaimana pelatihan SOP itu dilakukan? Dilakukan briefing setiap pagi selama 15 menit dan pelatihan penyegaran instruksi kerja setiap 6 bulan sekali. Lalu bagaimana tindakan jika SOP itu dilanggar? Pertama, diberikan teguran lisan terlebih dahulu, kemudian diikuti surat peringatan atau ST. Jika kesalahan yang sama diulangi lagi atau berakibat pada kerusakan barang konsumen. Scheduling inbound and outbound. Apakah ada jadwal khusus penerimaan barang? Ya, jadwal inbound diatur pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 pagi. Terus ya itu aja sih. Apakah ada jadwal pengiriman barang? Proses outbound dilakukan sore hingga malam hari, pukul 16 sore sampai 22. Bagaimana mengatur aktivitas loading and unloading? Menggunakan sistem slot time booking untuk truk besar milik vendor agar tidak datang secara bersamaan. Bagaimana jika terjadi lonjakan barang? Kami memberlakukan sistem kerja lembur atau overtime dan membuka area halaman luar gudang menggunakan tenda temporer khusus barang yang tahan cuaca. Apakah pernah terjadi penumpukan aktivitas? Pernah, biasanya pada saat menjelang hari raya besar seperti Lebaran atau akhir tahun. Lalu lanjut di KPI Warehouse. Apakah perusahaan memiliki indikator kinerja gudang? Ya, kami memantau performa menggunakan key metric standar logistik. Lalu ini, apakah bagaimana mengukur ketepatan stoknya? Biasanya melakukan melalui aktivitas cycle counting atau pemulihan stok berkala, bulanan, dan stok opening global setiap akhir tahun. Indikatornya adalah inventory record accuracy atau IRA. Lalu bagaimana mengukur ketepatan pengiriman? Menggunakan metrik on time in full atau OTIF dan order lead time, waktu dari barang dipesan hingga siap dikirim. Berapa target tingkat kesalahan pengiriman? Target toleransi kesalahan atau error rate kami sangat ketat, yaitu di bawah 0,5% dan total pengiriman bulanan. Apakah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala? Evaluasi internal diadakan setiap minggu bersama tim operasional dan sebulan sekali bersama level manajemen puncak. Permasalahan dan perbaikan. Apa masalah terbesar dalam operasional gudang saat ini? Keterlambatan proses inputting data kargo saat barang datang bersamaan yang berujung pada antrian truk inbound. Apa penyebab utama masalah tersebut? Keterbatasan jumlah perangkat pemindai atau PDA scanner, nirkabel, dan performa jaringan WiFi gudang yang sering tidak stabil di area pojok belakang. Lalu solusi apa yang sudah dilakukan? Menambah akses poin WiFi industri di dalam gudang dan mengajukan anggaran pengadaan 3 unit PDA scanner baru. Lalu menurut Bapak Sumarta, aspek apa yang masih perlu diperbaiki? Otomasi sistem pelabelan resi agar tidak perlu ditempel secara manual satu persatu oleh staf packing.
Lalu terakhirnya, apa harapan terhadap pengembangan sistem warehouse ke depan? Ingin mengintegrasikan sistem WMS kami secara langsung real time API dengan sistem pelacakan milik armada truk pihak ketiga agar visibilitas pengiriman lebih transparan. Oke ya, itu saja sudah cukup ya secara wawancara ini. Terima kasih ya Pak Sumarta ya. Sama-sama. Ya, sudah mau menyempatkan diri untuk wawancara. Terima kasih ya.